Akui sebuah kenyataan yang selama ini masih kamu sangkal. Apa tuh? Aku yang harus jawab ya? Aku yang harus jawab. Penyanyi Rosa tak bisa menahan air matanya kala mendengar pengakuan jujur mantan suaminya Yoyo Padi ketika menjawab kertas berisi pertanyaan tentang kenyataan apa yang selama ini disangkal. Pemilik nama lengkap Surendro Prasetyo yang sempat terdiam pun tiba-tiba memberi jawaban yang membuat hati pemilik nama asli Sri Rosa Roselaina Handayani ini pun meleleh hingga meneteskan air mata. Akui sebuah kenyataan yang selama ini masih kamu sangkal. Apa ya? Mungkin rasa sayang aku sama kamu. Tisunya boleh dipakai. Sekarang. Momen haru di pertemuan satu meja di kanal YouTube Cinemaku Picture itu makin membuat netizen terenyuh ketika menjawab pertanyaan serupa. Rosa mengaku begitu rapuh setelah perceraian meski selalu berusaha tegar di depan publik. Kalau aku selalu bilang sama diri sendiri bahwa aku baik-baik aja. Baik-baik aja, kuat-kuat aja. Dan emang pasti aku berusaha untuk itu ya. Tapi sejujurnya banyak hal yang sebetulnya aku nggak baik-baik aja gitu. Ya, meski keduanya terbilang singkat menjalani bahtera, yakni kurang lebih 5 tahun sejak menikah tahun 2004, lalu bercerai pada 2009 silam. Namun tak bisa disangkal jika mantan suami istri yang sudah memiliki buah hati semata wayang ini belum bisa sepenuhnya move on dari masa lalu. Apalagi keduanya sama-sama kompak membesarkan putranya. Rosa bahkan selalu berusaha menjadi penengah hubungan mantan suami dan putranya. Adegan saling meminta maaf atas segala kekurangan masing-masing pun menjadi adegan penuh mengharukan. Terima kasih Ibu karena sudah menjadi bagian hidupku dan telah melahirkan anak yang luar biasa, anak kita. Dan terima kasih untuk semua kebaikan Ibu selama ini, dan Mbak Ade juga, dan mohon dengan drummer Padi ini pada tahun 2004. Tapi baru 3 tahun lalu bahtera badai ujian menerpa kala itu. Tahun 2007 silam, Yoyo Santer dikabarkan dekat dengan seorang wanita yang berprofesi seorang model di kota Surabaya. Konflik antara Yoyo dan Rosa sempat reda, namun akhirnya pada 22 Juni 2009 kemarin, Rosa melayangkan gugatan cerai atas suaminya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Tak lama berselang atau sekitar 14 Juli 2009, keduanya pun resmi bercerai. Ya lihat nanti aja. Meski sepakat bercerai, tapi rupanya tak lantas membuat Yoyo dan Rosa mudah memiliki pasangan baru. Rosa sendiri sempat santer dikabarkan dekat dengan sejumlah pria. Salah satunya penyanyi yang lebih muda darinya, yakni penyanyi Afgan Syahreza. Tapi kedekatan itu tak lantas membuat Rosa mudah melangkah ke jenjang pernikahan. Begitupun Yoyo. Setelah bercerai dari Rosa, ia diketahui belum memiliki pasangan lagi. Bahkan hidupnya sempat kacau setelah di tahun 2011 lalu sempat terjerat kasus narkoba. Lantas mungkinkah Rosa dan Yoyo sama-sama belum bisa move on dari masa lalu? Benarkah pasca video duduk satu meja ini, netizen menginginkan Rosa dan Yoyo kembali hidup satu atap? Apa tanggapan Rosa dan Yoyo? kenapa nggak dari dulu memperbaiki Jadi, kesalahan, memperbaiki diri.
Sosok hebat sekarang. Asik. Kalau aku 10 tahun yang lalu melihat diri aku sekarang, aku akan bilang ternyata aku tidak perlu khawatir. Mungkin 10 tahun yang lalu aku adalah orang yang amat sangat khawatir akan masa depan, tapi ternyata alhamdulillah aku sekarang pun baik-baik aja. Lepas dari masa lalu, sudah bisa berdamai dengan masa lalu dan tinggal menjalani hari-hari saat ini dan ke depan dengan lebih baik lagi. Aku juga bangga. Ujian bahtera Rosa dan Yoyo Padi barangkali sudah usai, meski keduanya sudah sama-sama punya kehidupan masing-masing. Namun bagi aktor sekaligus YouTuber Baim Wong dan pasangan yang dinikahinya pada September 2018 silam, yakni model Paula Verhoeven, ujian bahtera itu kini terasa begitu pelik. Meski mulanya bahtera keduanya terlihat baik-baik saja, tapi rupanya menyimpan tabir konflik yang amat pelik. Apalagi belakangan Baim mengaku ada pihak ketiga yang diam-diam tengah dekat dengan istrinya. Perang dingin antara Paula dan Baim pun mencuat di jagat maya. Bang Baim, sedikit dong soal kemarin. Saya juga tidak mau suzon, cuman dari rantai semua itu, karena ini sudah 1 tahun ketidakjujuran itu ada. Saya sendiri juga kadang-kadang suka nggak percaya. Jangankan kalian, saya juga nggak percaya apa yang terjadi sama saya. Kalau keluar dari rumah secara resmi itu seingat saya sudah 7 bulan yang lalu. Persoalan yang paling krusial itu setahun November. Dia sempat ke satu tempat, dia ngobrol dibalikan, disuruh kasih kesempatan. Oke, saya mencoba untuk memperbaiki semuanya, tapi tidak bisa diperbaiki. Ada di sini namanya. Kalau Anda mau tahu siapa, tanya ke Humas. Keluarga saya udah tahu semua, orang-orang sini udah tahu semua. Suster udah tahu semua. Jadi kalian cuma 100% cuma tahu 17,5%. Saya nggak mau cerita. Itu nggak pernah ngecek handphone istri saya karena saya sangat percaya sama dia. Ketika ada berita itu ada yang datangnya dari asisten pribadinya, ini dikasih lihat saya. Terus saya mau ngomong apa? Saya nggak akan jabarin di sini semuanya. Saya ke keluarga saya tanya harus gimana, ini begini. Mereka bilang selesaikan. Ayah saya bilang selesaikan. Hubungan Baim dan Paula makin sengit. Tatkala belum lama ini Paula sempat datang ke kantor Baim Wong untuk memberi kejutan ultah putra bungsunya. Namun si bungsu tengah tak berada di rumah. Baim disebut-sebut merayakan ultah si bungsu tanpa mengundang Paula. Kekecewaan Paula pun ditumpahkan melalui IG story miliknya. Mana dia? Yuk, nanti kita lagi bawa dulu ya, mau makan sama kamu. Jadi nggak tahu jam berapa ya acaranya Pak? Jadi pergi dari jam berapa Pak? Pagi? Jam berapa kan jadi lupa saya lihat pas nyiapin ini enggak Udah pergi. iya. Ya udah Pak, makasih ya Pak. Bang Baim, gimana sih tadi perayaan Kenzo ulang tahun mungkin seperti apa Bang? Kenzo ulang tahun itu mungkin perayaannya seperti apa sih Bang? Maaf ya. Iya, mungkin kado buat Kenzo sendiri itu apa sih Bang? Ucapannya untuk Kenzo apa Bang? Kemarin mungkin perayaannya untuk Kenzo gimana sih Bang? Meski pada akhirnya di malam hari Paula kembali datang dan akhirnya bisa menemui kedua putranya. Padahal baik Baim maupun Paula selama ini dikenal sangat romantis dan selalu kompak saat merayakan ultah anak-anaknya. Baik di momen ultah putra pertamanya maupun ultah si bungsu. Lihat saja bagaimana kekompakan sejoli ini saat merayakan pesta ultah kedua putranya sebelum diterpa isu bahteranya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang
Tapi entah mengapa kebersamaan yang begitu apik di Berai itu seolah sirna. Keceriaan sebuah keluarga kecil itu kini berubah menjadi perang dingin di media sosial. Apalagi hingga kini Paula sendiri belum mengklarifikasi tuduhan sang suami yang sudah melayangkan gugatan cerainya ke pengadilan. Lantas mungkinkah mereka akan kembali rujuk setelah sama-sama cooling down dan rela melepas ego demi masa depan anak-anaknya? Saya cuma mikirin anak saya doang. Saya nggak mau mereka itu tahu masalah ini. Cuma tambah kesini itu semua ketidakjujuran itu ada. Saya katakan berkali-kali ini sangat menyakitkan, tapi ini harus dilalui. Ini tidak boleh menimbulkan penderitaan terus-menerus terhadap Muhammad Ibrahim alias Baim Wong. Bismillah, doain yang terbaik lah udah. Kalau aku sih nggak ada rumah tangga pasti yang mau bercerai. Kalau seandainya itu terjadi pasti ada something problem. Jadi aku cuman pesennya jangan sampai anak-anak terganggu atau tidak mendapatkan kasih sayang orang tuanya, itu aja. Boleh kita bercerai, boleh kita berpisah, tapi hubungan tetap baik, apalagi untuk anak-anak. Sama doa yang terbaik, kita kan nggak pernah tahu kalau jadi orang luar ceritanya seperti apa, kan semuanya pasti proses. Jadi aku juga tidak berhak gimana, yang penting support untuk selalu saling ini aja, punya damai sejahtera ngelewatin semua. Doa yang terbaik lah buat teman-teman, ya baik-baik, komunikasi, put God first in everything.